Kesaksianku hari ini adalah Tuhan turut bekerja dan selalu menyatakan pertolongan bagi. Hendaknya juga saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan demikian dan adalah bertumbuh seperti pohon, berkembang seperti bangunan bait Allah. Tidak biasa-biasa, melainkan luar biasa. Hari ini firman Allah saya sampaikan kepada saudara-saudara secara umum juga sekalian, yaitu untuk YouTube yang sedang berjalan bagi dunia tentunya, bagi jemaat Tuhan juga, karena waktunya saat ini saudara-saudara adalah dipimpin Roh Tuhan. Katakan amin. Pimpinan Roh Tuhan terus bekerja. Yang saya sebut seperti dalam doa saya ialah firman yang hidup. Amin saudara. Di saudara hari ini ditentukan dengan percaya atau tidak. Roh Kudus bekerja dan jangan mendukakan roh. Amin saudara. Boleh saudara ambil alih fungsi menjadi jemaat yang kudus mulia, jemaat yang sudah dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Ambil alih adalah kebenaran-kebenaran. Amin saudara. Kebenaran-kebenaran itu adalah firman yang hidup, yang telah beraplikasi, bekerja sama dengan kepribadian, supaya dunia dalam segala isinya ialah menjadi anak-anak Tuhan yang benar dan baik, bukan anggota gereja yang semata-mata saudara tonjolkan atau ada di dalam dunia ini, melainkan adalah anak-anak kudus yang bisa dipercaya dan yang mendatangkan kepercayaan dan selalu memimpin orang-orang dimanapun adanya. Hari ini berbeda dengan orang-orang yang mencela Roh Kudus atau yang mendukakan Roh Kudus. Karena saatnya di mana firman sudah disampaikan, tercurahlah rohnya akhir zaman itu untuk membuat kebebasan bagi kita menjadi anak-anak Allah, kebebasan bagi kita untuk berkarya tentang Roh Kudus, yaitu roh yang memberi kehidupan dan pernyataan-pernyataan yang baru di dalam sendiri atau di dalam kepribadian saudara-saudara sekalian. Saya bacakan firman Allah, Yesaya 63 ayat yang ke-10 yang berkata, haleluya. Saya sampaikan firman Allah ini untuk perenungan bagi kita. Dengarkanlah saudara-saudara. Tetapi mereka berontak. Saya ulangi, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan dia Allah sendiri berperang melawan mereka. Tatkala kita sudah diajar oleh firman Allah, maka sudah sepatutnya kita penuh dengan firman Allah. Senjatamu adalah firman Allah. Berenunganmu dalam setiap waktu dan setiap saat adalah firman Allah, untuk menjadi pola kehidupan kita, atau dalam setiap kehidupan itu supaya dipimpin oleh firman Allah. Ada tertulis. Hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara 3 hal untuk tentang yang tertulis supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Ialah pertama, dalam pendahuluan ini dikatakan janganlah menghakimi. Amin saudara-saudara. Dengan maksudnya jangan ada pola pikir saudara-saudara menghakimi. Dia ditekankan semuanya, biarlah kita nyatakan lebih baik apa yang ada padamu. Dengar baik, shalom saudara-saudara. Apa yang ada padamu tunjukkan dalam kasih untuk menolong orang lain atau menolong orang lain.
Dengan tepuk tangan bagi supaya tidak ada perlawanan. Sebab semua manusia ini, bayangkanlah, ketentuannya sebenarnya adalah menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Jika mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman Allah, katakanlah punya konsep adalah berlawanan dengan firman Allah, saudara hanya bisa untuk mengatakan atau menyatakan adalah berikan contoh, tidak untuk perlawanan. Sebab Allah ada di dalam dunia ini, katakan amin. Sebab Allah juga berkarya, bekerja untuk membuat semua kebenaran harus ada pada mereka. Kemudian yang kedua, ada tertulis, saudara-saudara, janganlah membuat santungan tersandung orang lain oleh karena makananmu, oleh karena kekayaanmu, oleh karena kepintaranmu. Dengar baik-baik, jangan membuat sambungan bagi orang lain. Kenapa? Sebab Tuhan tidak kehendaki, dan firman itu sudah dikatakan, janganlah engkau membuat sambungan bagi orang lain. Berarti supaya saudara-saudara fokus untuk pelayanan firman Allah. Dikala kita menjadi anak-anak Allah, dikatakan firman itu, hendaklah kamu menjadi hidup baru. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, proses ini akan bekerja. Shalom. Perhatikan baik-baik. Proses ini akan bekerja adalah yang lama harus berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara-saudara. Jadi yang baru sudah datang itu adalah bahagian dari kesibukan, bahagian dari pelayanan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Berikan tepuk tangan. Dan yang ketiga, janganlah mendukakan Roh Kudus. Shalom saudara, mendukakan Roh Kudus membuat Tuhan berlawanan dengan engkau. Sudah waktunya, saudara. Amin. Sebab itu aku ambil kesimpulan dalam yang ketiga hari ini adalah supaya saudara-saudara banyak bersekutu dengan diri dan dengan Dia Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari itu jangan terlalu banyak makan jengkol, katakan amin. Shalom. Hari-hari itu jangan banyak untuk mengejar layang-layang. Hari-hari itu jangan banyak untuk berdebat dan bercokol-cokolan dengan orang lain. Hari-hari itu jangan banyak untuk mengurusi soal kedagingan-kedagingan. Sebab hari ini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu mau beracara dalam hidup. Saya terus akan sampaikan kepada saudara-saudara tentang menyikapi Roh Kudus 4 tahun. Katakan amin. Shalom. Menyikapi Roh Kudus. Kalau boleh saya katakan kepada saudara-saudara, firman yang baru, firman yang melakukan pembaharuan, firman yang hidup, yang adalah di dalam firman itu ada Roh Allah. Untuk mengenalkan kepada saudara-saudara bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagimu, kebaikan bagi dunia. Saya dahulukan kepada saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan meminta kepada Allah untuk mengisi mesiu persenjataan perlengkapan hanya dengan 4 bulan ini. Tuhan kehendaki ya supaya aku ini cas baterai, supaya aku ini nyata penuh dengan Roh Kudus, karena kelak akan menghadapi tantangan di dalam dunia yang sedang oleh-oleh, di dalam dunia yang sedang mengatakan hamba Tuhan tetapi tidak Allah, di dalam dunia untuk membuat kebenaran-kebenaran di dalamnya. Tidak sedikit tantangan ini, sebab saya sedang berbicara adalah untuk meluruskan bangsa-bangsa, dan biarlah bangsa yang ada di dalam dunia ini termasuk Indonesia mengetahui bahwa banyak tantangan ini
beban dan pergumulan ini dengan baik-baik. Harapannya saudara-saudara, saudara ikut untuk melayani, saudara ikut untuk meluruskan, saudara ikut berdoa. Amin, saudara-saudara. Saya sebagai gembala jemaat akan berkata begini kepada saudara-saudara gini, Shalom, di mana sih kamu hari Jumat? Di mana sih kamu pada hari Kamis setiap konser? Shalom. Dan aku katakan perkataanku untuk hari Minggu, hari Kudus ini. Katakan kepada mereka, di mana sih kamu hari ini? Katakan kepada mereka, ya. Shalom. Ini adalah pimpinan. Shalom, saudara-saudara. Ada makanan dari surga dilimpahkan di dalam gereja, maka malaikat itu sendiri yang bertanya, di mana yang lain, di mana ini, di mana ini. Sama seperti saudara-saudara memelihara sebuah, katakanlah, domba. Ketika memberikan makan, di mana domba yang berbulu lebat itu ya? Kok nggak ada? Maka yang lain yang sedang mengurusi kandang itu berkata begini, di luar sana, pergi ke pajak berubur. Wah, kenapa ke pajak berubur? Aduh, nanti binatang orang itu ambil ke sana, ambil. Begitulah rumitnya, repotnya. Dalam penggembalaan ini saya mau beritahu, shalom saudara-saudara, banyak hal. Makanya saya harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku untuk supaya kuat. Amin, saudara. Tapi ada kalanya, saudara-saudara, ada padamu kekuatan, ada padamu persenjataan yang membuat penggembalaan akan semakin menyenangkan. Karena itu dengarkan yang pertama. Pasal yang pertama, jangan membangun diri sendiri untuk melawan kebenaran. Mari bersama saya katakan 2, 3 ya. Jangan membangun diri sendiri untuk melawan kebenaran. Sikapkan berubah yang baik ini ya. Berarti yang lain menghayal padahal sedang makan. Saudara pernah menegur anak-anak sedang makan karena menghayal, dia berhenti. Shalom. Maka ayah dan ibu yang sedang melihat, supaya dia sadar dan jangan menghayal. Hari ini perlu ini, dengar baik-baik. Jangan membangun diri sendiri melawan kebenaran. 2, 3 ya. Sekali lagi katakan 2, 3 ya. Jangan membangun diri sendiri untuk melawan kebenaran. 2, 3 ya. Aduh, aku ingin semua. Katakan amin. Jangan melawan, jangan membangun diri sendiri untuk melawan kebenaran. 2, 3. Jangan membangun diri sendiri untuk melawan kebenaran. Mulai mencubitkan aja mata itu. Shalom, saudara, supaya berjalan terus firman Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena aku sebagai gembala yang benar dan baik memperhatikan setiap mulut yang sedang mengungkapkan, karena aku bersama-sama dengan saudara. Hari ini aku sampaikan firman Allah untuk berkata, jangan membangun diri sendiri untuk melawan kebenaran, karena Roh Kudus sudah ada. Amin, saudara. Roh Kudus yang ada, dia mau bermain bersama-sama dengan saudara-saudara, dan dia menginginkan jangan bermain sendiri. Amin. Dengarkan firman itu, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Saudara suka nggak berada dalam kebenaran? Amin. Ya, jangan lagi bermain sendiri, suka-sukanya sendiri, dan apalagi kalau makan, jangan menghayal. Pergunakan sendok. Dan ambil makanan itu pakai garam dan sendokmu berdua. Apakah yang dimaksud tentang itu? Dengar baik-baik. Shalom, shalom. Dengar baik-baik. Gadis-gadis dengar baik-baik. Kalau disenggol laki-laki, kalau engkau satu tunjukkan dengan dia, bilang aja begitu. Demi firman. Amin, saudara-saudara. Sebab waktunya jemaat ini akan banyak. Ialah menunjukkan kepada kita adalah fokus. Saudara, saya mau beritahu begini, CCTV aja ada. Apalagi di dalam gereja ini, hamba Allah itu punya CCTV. Shalom, saudara. Saya teruskan yang berkata. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebenarnya kesaksian ini. Bagaimana hal-hal yang akan datang? Tidak semua orang bisa untuk melihat dan mendengar serta mendapatkan. Rahasia hanya ini aja, saudara-saudara. Apabila saudara-saudara sedang bekerja sama dengan Roh, perhatianmu mengarah ke sana, katakan amin. Shalom. Dan ada gaya tersendiri adalah penuh perhatian dengan Roh Kudus. Yang biasanya adalah Roh Kudus itu sendiri akan menolong untuk bisa bekerja sama dan menjadi pribadi. Engkau adalah pribadi yang sangat berkenan. Ada tertulis perkenanan itu dalam seperti seorang muda belia. Shalom. Seperti seorang muda belia didatangi oleh seorang darah yang ganteng dan mulia. Saudara pernah merasakan itu? Shalom. Para remaja dengan baik-baik, mama-mama dan opung-opung pun dengan baik-baik. Satu kali itu terjadi, dan sesering mungkin bisa terjadi kalau saudara-saudara memiliki persekutuan bagaikan suami Yesus Kristus. Dia akan menjelma menjadi Roh Kudus yang memimpin sempurna kepada. Saya sampaikan kepada saudara-saudara untuk bisa juga mengajar dunia. Amin, saudara. Sebab di YouTube banyak sekarang peperangan tentang hal itu. Bayangkanlah orang yang ada di YouTube, penjual kambing jantan dan penjual lembu yang banyak menipu, membicarakan firman pula dalam kekudusannya, tidak bisa. Sehari ini saya katakan kepada saudara-saudara, saudara lebih layak tentang orang itu. Katakan amin. Kalau saudara-saudara mulai dari hari ini berjaga-jagalah tentang Roh Kudus yang sempurna, yang bisa berbicara kepada saudara. Roh Kudus, Roh kebenaran, memimpin setiap hamba pada kebenaran menuju sempurna. Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus juga yang melakukan mujizat-mujizat dan pertolongan-pertolongan di tengah setiap kita. Aku tidak ada apa-apanya, tetapi ketika kulihat mujizat besar terjadi, itu yang membuat saya menjadi seperti hamba yang Dia inginkan. Aku punya sebuah begini. Oh yes. So hari ini ku beritahukan kepada saudara-saudara, ketika
ada kemacetan di dalam pemberitaan Injil. Dengar ini, Shalom, sama nanti dengan hal penggembala. Ketika ada kemacetan, Allah turunkan. Pernah seorang berjanji berkata, ya biar aku danai siap, tapi 2 minggu tak datang tak dikirim, dipencet kamu sakitlah dia. Kalau Tuhan berbicara kepada saya, urusi dia, doakan dia, dan sembuhkan dia berdoa. Dari mulutnya lah yang terungkap perkataan itu. Oh iya, 2 hari ini akan diurusi, dimasukkan ke rekening kamu. Ini peristiwa. Memang jauh lebih baik daripada orang yang memberontak. Gak ada uang memang katanya, dipencet terlalu lama, mati lagi. Dan sama pun nggak ada diberitahu jalan keluar atau solusi karena sudah berlalu. Shalom. Yang aku katakan kepada saudara-saudara sekali lagi adalah jangan menjadi pemberontak, jangan menjadi seteru di hadapan Allah. Berkala untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang dia mau daripadamu, katakan aja, ini Tuhan. Pernah dengar Safira dan suaminya? Karena Roh Kudus loh, karena Roh Kudus ya, bukan karena pendeta atau bukan karena hal-hal yang lain. Roh Kudus sudah katakan kepada dia, hasil penjualan tanah ayo berikan kepada rasul-rasul sedang membutuhkan sekarang, persembahkan di bawah kaki. Tapi yang namanya Safira, syukurlah tidak ada Safira Borusinaga atau Safira Sinaga. Puji Tuhan. Kalau ada, aku akan sungkan nanti. Namanya adalah lebih baik firman sinaga atau firman sinaga. Supaya jangan ada yang seperti Safira itu. Safira itu begitu datang, baru datang dari suju yang molul, tidak tahu menang tentang apapun. Petrus berkata, persembahkan. Dia pun menang. Mati baru. Kata Petrus, ada kejadian dalam kisah para rasul pasal yang kedua atau yang ketiga. Dengar Pak, sehari ini semua saya harus minta pertanggungjawaban kepada saudara-saudara yang ada pada masa tua. Tidak banyak. Syukur, karena Tuhan tidak tampar langsung. Yang aku akan katakan ialah orang ramah dilawan dan melawan. Saya hanya beritahu ada tertulis ternyata 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Itulah pekerjaan Rasul Paulus yang lebih bagus. Bahasa Bataknya dia bilang begini, udah pergi ke rumah mama, udah pergi ke rumah soal karena tidak kerja Batakku tahu tuh Bel. Shalom. Bahasa Indonesianya jangan tinggi hati kau, jangan tinggi hati kau. Semua yang dari Tuhan yang ada kau miliki itu persembahkan kepada Tuhan. Dengarlah dengan apa yang dia mau. Dia tidak ingin kau menjadi PNS. Maunya begitu saudara-saudara. Dia dengar dulu, jangan dipaksakan. Saya sedang menceritakan tentang yang dipaksakan kemarin kepada seorang hamba Tuhan, yang akhirnya orang yang memaksakan kehendaknya di dalam pekerjaan Tuhan dari kedagingan dan kecongkangan,
Saya bilang begini, biasanya di pencetuan kilo-kilo dia kebetulan pendeta Pentakosta di Ranto Prapat. Aku dengan bedanya mah, aku sudah lihat di rumah di gereja kita. Karena Tuhan punya otoritas tentang gereja, tentang Injil, tentang kebenaran. Berikan tepuk tangan. Pasal yang ketiga, peranan Roh Kudus akan menjadi yang utama memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ada tertulis ya dengan baik. Ayo sama-sama kita baca 2 Korintus 10 ayat 5, 2-3 ya. Lihat itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah ini dia tuh naik jemaah. 2 Korintus Matius 12 ayat 18 pasal yang ketiga. 2-3 ya. 2-3 ya. Lihat itu apa yang kupilih, mari kita berikan tepuk tangan. Hari ini saya mau ditabuhkan, saudara diberi kesempatan dalam pelayanan untuk memaklumkan hukum-hukum, kebenaran-kebenaran tentang kesaksiannya kepada bangsa-bangsa. Amin. Aku nggak mengerti bahasa India, karena bahasa India ini kan agak cepat seperti pemimpin pujian kita, agak cepat. Gak usah takut, karena Roh itu sendiri akan membuat engkau bisa berbahasa India kepada orang-orang India. Buktikan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang keempat, segera saudara-saudara, pasal keempat, menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Shalom. Saya punya kerinduan yang sangat kepada jemaat Tuhan sebagai domba-domba. Saudara-saudara harus diajar dengan baik. Mulai dari sekarang, jangan coba-coba komentar-komentar yang melawan kebenaran. Itu akan menjadi besar-besar sehingga engkau membuat komentar pula lah kepada bangsa yang lain. Dengan kata lain, dengar baik ini saudara-saudara, berhati-hatilah dengan pemberontakan, apalagi yang membukakan Roh Kudus atau lari dari kebenaran. Amin, amin, amin. Kemudian berhentilah untuk berkomentar diri. Ini kan zaman Facebook nih, ini kan zaman WA nih. Shalom saudara-saudara. WA saya udah apa namanya? Ini ditolak. Ini apa? Bapak ini nggak bisa lagi karena ini rendahan, nggak mampu dia. Bawa pulang lah. Cobalah sampaikan kepada ada Mama Auden. Dia juga berkata nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Aku berdoa, Tuhan. Tadi pagi aku berdoa, Tuhan, buatlah ini tetap berfungsi. Apa yang mustahil begini berfungsi? Bisa. Semua dilengkapi. WhatsApp pun juga ada. Tadinya sudah hangus. Shalom. Shalom. Hanya aku beritahu begini. Karena kamu pergunakan WhatsApp itu dengan baik, masa gak ditolong Tuhan? Itu ceritanya. Jadi aku ditolong Tuhan. Aku ajarkan kepada saudara-saudara, karena menghujat Roh Kudus. Ini ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 12 ayat 10. Para pelayan segera datang ke depan. 2-3 ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu
selalu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa memuja Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Shalom saudara. 60 tahun kah, 30 tahun kah, 20 tahun kah, 10 tahun kah, saudara-saudara sudah mengikuti Yesus Kristus. Supaya itu jangan saya. Kalau yang namanya menentang kemanusiaan seperti Yesus dalam kemanusiaan masih bisa diampuni. Shalom. Menentang saya sebagai manusia karena ada kesalahan, tidak apa-apa. Shalom. Tetapi menyangkal Roh Kudus yang bekerja. Yang pertama saya harus beritahu kepada saudara-saudara, ketika saudara berkata Allah tidak ada, Roh Kudus tidak ada, itu dengan baik-baik, segala sesuatu akan dikurangi dari itu. Minimal engkau akan celak untuk mengatakan sesuatu karena bahasa tidak berubah. Apa yang celak itu? Beda dengan seorang pendeta. Dia memang celak datang menjadi pendeta. Setelah pendeta dia sekarang lancar khotbah. Bedanya adalah kalau saudara-saudara sudah pintar nih, diajar dengan kebenaran, tetapi selalu melawan Roh Kudus, dengar baik, engkau akan dibuat nanti minimalnya bibirmu berat sebelah. Supaya hal itu jangan ada, maka rubah sikapmu mulai dari sekarang. Berikan tepuk tangan bagi Aku firman